Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kita kagumkan Dia, kita berseru namanya, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kau sungguh indah tiada taranya, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat yang dikasih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Amin. Tara, haleluya Yesus. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti,
benci. Lebih dari semuanya ada hikmatmu, hikmatmu tiada terselami kasihmu, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara mulia, oh dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, aku kagum. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Engkau layak kami tinggikan, kami puji. Yesus, haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatalah urapan baik kami Tuhan pagi hari ini dan ruangan ini. Ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Glory, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpah kepada setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Memberkati ibadah pagi ini, memberkati pujian, firman, juga perjamuan kudus. Berkati persembahan-persembahan persepuluhan yang diberikan pada Tuhan. Semua yang kami lakukan di tempat ini dalam ibadah pagi ini, biar itu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dari awal sampai selesainya ibadah ini pada Tuhan. Melalui ibadah, jemaat diberkati jasmani dan rohaninya. Terima kasih, kami mulai ibadah dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Punya Tuhan, sebelum kita memuji nama Tuhan, saya bertanya kepada saudara semua. Hari ini saudara diberkati? Amin. Saudara diberkati? Katakan kiri kanan kamu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setia menyata bagiku. Haleluya. Kasih Setiamu nyata bagiku. Hikmat ketenangan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya, kita percaya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Naikkan pujian dan sukacita. Haleluya. nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna Tuhan. Aku diberkati, haleluya. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan. Tuhan dan Allah sanggup, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, haleluya.
berkahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan bersuara kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Maka caplah akan hasil firman Tuhan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Haleluya. Saatnya kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan Yesus, agar persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi tempat ini. Amin. Tuhan Yesus berkati untuk petugas kolektor, berkati untuk keluarganya, pelayanannya, dan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan puji kita dengan darah. Kau telah tebus dosa. Yesus, Yesus, ku bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kau Tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Haleluya. Dan haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anak Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Mari kita bangkit bersama-sama. Dengan dalam Tuhan kau telah tebus kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan Tuhan bagi kami. Tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, ku berseru. Haleluya, ku berseru. Kami memanggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku, berserulah. Oh, panggilan nama Yesus, berserulah. Panggilan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan penuh kasih Ibu Sumihar berdoa untuk nama Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya. Engkau jadikan kami jadi milik-Mu, jadi anak-Mu Haleluya. Tuhan. Kami bersyukur. Saudaraku, dalam satu perjalanan yang jauh selalu ada tempat untuk berhenti. Tempat berhenti untuk istirahat sejenak, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Ya, saat ini perjalanan lewat jalan tol disediakan tempat-tempat untuk berhenti, untuk beristirahat, yang kita kenal seperti tadi saya katakan rest area, tempat istirahat atau area beristirahat. Sementara jadi disebut rest. Nah, di rest area kita bisa berhenti untuk istirahat, melepaskan lelah penat dalam perjalanan yang sudah kita tempuh. Di rest area itu kita juga bisa makan, minum, tinggal pilih ya. Kita ke toilet, bongkar muat, ya. Lalu sudah ringan, kita isi bahan bakar, lalu kita melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang segar. Betul ya, yang suka perjalanan jauh seperti itu ya, diperlukan sekali tempat istirahat. Jadi rest area itu perlu di perjalanan secara fisik. Nah, dalam hidup kita juga memerlukan satu tempat istirahat.
Hidup ini satu perjalanan yang panjang, bukan hanya panjang tapi jauh, bukan hanya jauh tapi jauh. Ada yang jauh sekali, ada yang banget. Jauh sekali kalau dalam hidup ini hanya sekali soalnya saudaraku. Gitu ya. Jauh sekali. Jadi jauhnya cuma ada yang 2 kali enggak? Enggak ada, saudaraku. Yang ada hanya sekali, kita hidup 1 kali. Jadi perjalanan kita jauh sekali. Dalam perjalanan itu, saudaraku, dalam perjalanan hidup saya, perjalanan hidup saudara, pasti ada yang namanya lelah, jenuh. Ya, masing-masing pribadi punya kelelahan sendiri-sendiri. Ya. Seringkali kita pikir, kalau dia mah nyaman, nggak pernah capek, seneng terus. Padahal orang itu, gitu ya, orang itu yang kita bilang punya kelelahannya sendiri. Kita nggak tahu. Gitu. Masing-masing juga punya kejenuhannya sendiri. Saudara, kita pikir orang itu, dia mah nggak ada bosan-bosannya, nggak ada jenuhnya hidup. Saudara, pernah nggak mendengar orang yang hidup sangat nyaman di kota, kerja bagus, dia berpikir, nanti kalau saya tua saya nggak mau di kota, saya mau di desa aja, di kampung, saya sudah beli tanah di sana. Pernah ada yang tahu begitu? Jenuh di sini, pengen di kampung. Tapi orang di kampung cita-citanya apa, saudaraku? Kenapa saudara sampai di sini? Kalau saudara kerja, lelah fisik, pulang tidur besok segar lagi. Kalau lelah batin, saudaraku, perlu satu area pribadi untuk melepaskan semua itu. Kejenuhan, kelelahan, masing-masing punya, dan bukan hanya satu, variannya banyak. Seperti COVID, saudaraku. Saudara tahu COVID? Namanya COVID, variannya sebut. Banyak ya. Kejenuhan hidup saudara, namanya lelah, namanya jenuh cuma satu. Tapi variannya banyak, jenisnya banyak. Dan faktor penyebabnya itu banyak. Ya, banyak sekali. Mungkin kita pikir yang membuat hidup ini capek ekonomi. Tidak. Ya. Karena ada orang yang ekonominya sangat mapan, hidupnya juga capek. Masing-masing punya, saudaraku, punya penyebab faktor yang membuat lelah. Kita perlu istirahat sejenak untuk melepaskan kepenatan. Kita perlu istirahat sebentar di rest area hidup untuk melepas kejenuhan, kemudian mengevaluasi diri dan mengumpulkan semangat. Ini yang perlu, saudaraku. Mengumpulkan energi, mengumpulkan konsentrasi, fokus. Kemudian kita melanjutkan perjalanan. Saya ibaratkan perjalanan sekarang berkendara, saudaraku. Kalau udah capek, kita istirahat. Gimana kalau sudah terus melanjutkan? Seger, saudaraku ya. Seger. Tadinya udah mulai jalan dari 100 turun nggak sengaja nih, saudaraku, 80, 70, kaget gas lagi. Ayo, siapa yang suka begitu? Terus belok ke rest area. Udah rest area, tancap terus gitu kan. Kenapa? Karena dapat energi baru, semangat baru, konsentrasi baru. Tapi kadang kita enggan, saudaraku, berhenti di rest area itu karena masih jauh perjalanan gitu ya. Kalau sekarang nggak terlalu seru di jalan tol, saudaraku. Kalau dulu di jalan biasa itu seru, saudaraku. Kan kita mau cepat gitu ya. Duluin, duluin. Begitu ada selah, duluin. Terus kita berhenti, saudaraku. Yang kita duluin tadi dengan santainya lewat. Lewat lagi. Saudaraku, setelah peristiwa, sebenarnya saya kasih dalam kurung itu kasus, saudaraku ya, case. Setelah peristiwa atau case
semangkuk kacang merah dan hak kesulungan. Ini bicara tentang Yakub, saudaraku. Yakub harus meninggalkan rumah orang tuanya di Berseba dan pergi ke Haran, tempat keluarga dari mamanya, yang berjarak 400 mil. Ya, 400 mil kalau bikin kilometer mungkin sini nggak sampai Semarang ya. 500 kilo lah gitu ya, 500 kilo. Mungkin sampai ke Pemalang, Batang. Itu ya, kalau ke arah sana. Dengan berjalan kaki. Ya. Garis bawah itu dengan berjalan kaki plus seorang diri, ya. Lalu temannya apa, saudaraku? Temannya Yakub yang sendirian itu, temannya rasa bersalah dan rasa takut. Ya, rasa bersalah karena sudah nipu kakaknya. Rasa takut karena kan mamanya bilang, ya. Mamanya bilang, cepat kamu pergi. Ribka bilang, nanti kamu dibunuh sama kakakmu. Ayo pergi ke tempat tante. Saudaraku. Jadi di jalan itu ada rasa bersalah yang besar dan rasa takut yang menghantui. Yakub berjalan seharian, mungkin dia sebentar-sebentar nengok ke belakang, siapa tahu dikejar, ya. Di jalan, mungkin jalannya juga enggak jalan biasa, jalan cepat, ya, jalan cepat, seharian penuh, lapar lelah tidak dia hiraukan. Tapi ketika matahari telah terbenam, saudaraku, Yakub berhenti, capek, ya, dia berhenti untuk istirahat, dan pada saat dia berhenti itulah dia mendapatkan sesuatu yang kemudian membuat dia mampu melanjutkan perjalanan sampai ke Haran. Nah, saudaraku, pagi ini kita akan melihat beberapa hal tentang apa yang terjadi di rest area yang namanya Betel. Ya, kita akan melihat apa yang terjadi di sana. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Allah. Jadi di rest area Betel itu yang terjadi adalah perjumpaan dengan Allah. Perjalanan yang dilakukan Yakub dari Berseba menuju Haran merupakan perjalanan yang berat dilakukan seorang diri dan setumpuk masalah yang dihadapi menghantui hidupnya. Yang dialami Yakub bukan hanya kelelahan fisik, tapi juga kelelahan psikis atau kelelahan batin, kelelahan mental. Dan itu semua membuat perjalanan terasa semakin berat, ya. Kelelahan itu menumpuk dalam hidupnya. Penyebabnya keinginan mendapatkan berkat kesulungan. Saudara, jadi penyebabnya keinginan mendapat berkat kesulungan. Tapi dia pergi, dia merasa bersalah. Dia rasa takut. Dan semua itu saat dia berhenti, saudara-saudara, berkumpul di kepalanya. Ya, semua beban itu berkumpul di kepalanya. Coba kalau saudara sedang bergumul, punya masalah, kapan terasa berat? Waktu sendirian. Waktu sendirian itu semua makin terasa berat. Kalau saudara ada teman, saudara bisa ngobrol, ya terlupakan sebentar. Gitu ya, saudara pergi ke mall, terlupakan sebentar. Jadi saudara waktu kecil suka cilukba, ke anak kecilnya cilukba gitu. Jadi waktu saudara ada teman kayak ditutup gitu, lalu teman nggak ada, waktu sendirian, gitu saudara. Itu masalah yang kita hadapi kalau belum diselesaikan. Yakub pergi tidak menyelesaikan masalah, justru dia lari dari masalah. Waktu dia berhenti, saudaraku, Yakub hanya ingin istirahat dari lelahnya. Lalu ia ingin tidur, ia mengambil sebongkah batu,
untuk dijadikan bantal. Alkitab menyebutnya untuk alas kepala. Tapi itu dijadikan bantal. Alas kepala apa sih saudaraku? Bantal. Saudara pernah beralaskan batu? Enggak ya? Berarti saudara tidak pernah belajar silat. Diambil oleh Yakub, dipakai alas tidur. Lalu Sarah Flower Adam tahun 18 sekian dia menuliskan lagunya. Ya. Berbantal batu pun ku mau rebah. Nanti kita nyanyikan pujian itu. Saudaraku, saat tidur itulah, saat dia nyenyak-nyenyaknya itulah Allah menjumpai Yakub melalui mimpi. Yang terjadi dalam mimpi itu adalah ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Ya. Ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Saudara-saudaraku, pada masa itu agama-agama mempunyai cara untuk menjumpai Allahnya. Jadi pada masa Yakub itu kan sudah banyak masyarakat, juga udah banyak penduduk di bumi. Dan masing-masing punya kepercayaan, kita sebut saja agama. Ya. Masing-masing punya agama. Dan agama mengajarkan bagaimana cara menjumpai Allah. Sampai hari ini yang namanya agama adalah memberitahukan cara bagaimana bisa menjumpai Allah. Itu agama. Nah, beda dengan kita orang Kristen. Allah menjumpai kita. Allah mencari saya dan mencari saudara yang berdosa untuk diselamatkan. Tapi dari dulu usaha manusia melalui kepercayaan itu mencari cara bagaimana bisa menjumpai Allah. Dan pada masa itu cara yang dilakukan adalah karena mereka yakin Allah itu ada di tempat yang maha tinggi. Betul? Maha tinggi itu di atas. Lalu mereka membangun tempat-tempat tinggi, ya. Membangun tempat-tempat tinggi pakai anak tangga. Kalau mereka ada di tempat tinggi, Allah yang diyakini di tempat tinggi itu akan menjumpai waktu mereka berdoa di tempat yang tinggi. Ingat Menara Babel? Dan Menara Babel itu dibuat dengan semangat bagaimana bisa menjumpai Allah. Dan semangat membangunnya adalah sama seperti di mimpi Yakub, yang puncaknya sampai ke langit. Jadi Menara Babel itu dibangun dengan satu tujuan yang puncaknya sampai ke langit. Kira-kira berapa lantai ya waktu itu? Berapa meter ya kesanggupan teknologi waktu itu? Ketemu Allah enggak? Mereka yakin kalau sampai di tempat tinggi Allah akan dengan mudah menjumpai mereka. Karena mereka juga ada di tempat yang tinggi. Sekarang bangunan tertinggi di dunia di mana? Ya? Berapa meter? 700 meter ya? 700 meter. Mungkin enggak Menara Babel setinggi itu? Jelas tidak. Teknologinya belum sampai ke sana. Tapi pada masa itu itulah yang paling tinggi, dicita-citakan paling tinggi. Karena mereka ingin menjumpai Allah. Dan Allah menghancurkan bangunan itu dengan mengacaukan bahasa. Nah, dalam mimpi Yakub, Allah memberi pernyataan melalui mimpi, yaitu ada tangga yang ujungnya sampai di langit. Hal ini bisa dimengerti Yakub karena memang itulah kepercayaan yang ada pada masa itu. Artinya kalau Allah memberi mimpi ini gitu ya, Yakub akan mudah dimengerti. Yakub akan mudah mengerti. Allah nggak mau ngasih tahu sesuatu yang sulit kita mengerti. Jadi Allah kasih tahu. Allah yakin kita ngerti. Yakub dikasih tahu tentang tangga yang sampai ke langit. Oh, Yakub ngerti.
Allah menjumpai dia. Menjumpai dia. Apalagi kemudian dikatakan ada Allah berdiri di sampingku. Di samping dia gitu saudaraku. Artinya Yakub akan mudah memahami melalui mimpi itu bahwa Allah hadir dan menyertai perjalanan ke Haran. Itu saja poinnya. Jadi Allah hadir dan menyertai perjalanan ke Haran, bahkan perjalanan seumur hidupnya. Kenapa? Karena Yakub sangat khawatir dalam perjalanan itu. Yakub sangat takut di perjalanan itu, dan Allah memastikan, "Hai Yakub, engkau enggak sendirian. Ya, aku menyertai engkau." Yang kedua, saudaraku, di poin ini ada malaikat naik turun, saudaraku. Tangga dibuat untuk menghubungkan dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Melalui mimpi ini, saudaraku, bukan hanya tangganya tapi ada malaikat naik turun. Allah ingin memberitahu kepada Yakub bahwa hidupnya dan perjalanannya tidak lagi sendirian. Ada malaikat dari sorga yang naik turun dari langit untuk mendampingi dan menyertainya. Ada malaikat, saudaraku. Nah, sebagai orang percaya, kita juga yakin bahwa hidup dan perjalanan kita selalu terhubung dengan Tuhan dan sorga. Amin. Perjalanan saya, perjalanan saudara selalu terhubung dengan Tuhan dan sorga. Ada malaikat yang menyertai saya dan saudara. Ada penyertaan Tuhan yang selalu bersama saya dan saudara untuk menjaga, memelihara, dan melindungi. Mazmur 91 ayat 11, kita baca sama-sama, mulai alamatnya. Mulai, Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudaraku, ini janji Tuhan untuk saya, untuk saudara yang sedang dalam perjalanan hidup yang berat dan sulit ini. Yang kedua, mendapatkan janji Tuhan. Janji dan berkat Tuhan yang sesungguhnya diperoleh Yakub bukan dari Ishak saat memberikan berkat kesulungannya. Itu hasil penipuan gitu ya. Semangkuk kacang merah, saudara-saudariku, dan sup dari hasil motong lembu sendiri, bukan dari buruan. Ya, saudara-saudariku, ketika Esau pulang dengan lapar, dia menghirup wangi sop. Kalau masak sop itu wangi ya, saudara ya. Makanya saya nggak pernah masak sop pagi-pagi di sini untuk hari Minggu. Jadi kalau saya masak sop, ruangan ini wangi, selesai kebakar, saudara kan nggak pulang. Padahal saya hanya semangkok masaknya. Ya. Jadi saudaraku, kita pikir, atau maksud saya Yakub pikir, itulah berkat yang akan menyertai dia sepanjang hidupnya, yaitu berkat-berkat kesulungan yang diperoleh dari Ishak. Tetapi ternyata saudaraku, berkat yang sesungguhnya yang diperoleh Yakub adalah ketika dia berada di rest area yang namanya Betel. Ya. Ketika dia berhenti dari segala kelelahannya, ketika dia berhenti dari segala kesibukan pikirannya, di sanalah Allah menjumpai Yakub dalam mimpi, lalu memberikan harapan, memberikan kepastian melalui janji-janji. Dan itulah yang membuat Yakub bisa terus berjalan menghadapi masa depannya. Ada harapan dan kepastian sehingga Yakub tidak ragu lagi melangkah. Saudaraku,
ada janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya, ada janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Perjalanan Yakub masih jauh, ia harus berjuang sendirian, tapi sekarang dia punya Tuhan yang berjanji mendampingi, ia punya Tuhan yang berjanji melindungi. Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan. Kemudian yang kedua, janji bahwa tempat Yakub berbaring akan menjadi miliknya. Saudaraku, saya langsung teringat tentang janji Tuhan kepada Abraham, kakeknya. Ya. Janji Tuhan kepada Abraham begini, saudaraku. Pergilah kamu dari negeri ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya pikir janji yang gak jelas ini. Benar gak? Jelas gak sih janjinya? Kenapa Abraham mau? Karena dia yakin dengan Tuhan. Tapi kan gak jelas kemana gitu loh. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Tapi janji Tuhan kepada Yakub beda. Apa kata Tuhan dalam mimpi? Tempat engkau berbaring. Jelas gak saudaraku? Tempat engkau berbaring akan menjadi milikmu, akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Sampai hari ini. Yang namanya tanah Israel. Sampai hari ini. Jadi dari Abraham dilanjutkan ke Ishak dan Yakub. Jadi dari Abraham kita pikir nggak jelas, tapi makin diperjelas kemudian kepada Yakub. Saudaraku, kepada Yakub dengan jelas dikatakan tempat engkau berbaring. Tempat engkau berbaring. Kan kecil saja saudaraku. Panjangnya berapa kira-kira? Kayak kuburan lah, gitu ya. 1x2 meter tempat kita berbaring, gitu. Ya sekarang ada ranjang 2x2, tapi dari awalnya mah ranjang itu ya 1 orang, kayak kuburan. Jadi kalau saudara mau tahu rasanya gimana nanti di kuburan, gampang ya, itu tempat tidur sudah. Jadi saudaraku, kepada Yakub dijanjikan hal yang sangat jelas, tempat yang kau berbaring akan menjadi milikmu dan keturunan. Kenapa saudara memaksakan diri mengambil rumah dengan cara kredit? Karena nggak punya uang, betul. Tapi saudara ingin memastikan tempat saya berteduh ini akan menjadi milik saya dan keturunan saya. Walaupun sepetak tanah, rumah kecil. Ya. Yakub ini baru bayar DP, dia baru berbaring di situ. Tapi karena Allah hadir di situ, Tuhan janji tempat ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Gitu. Lalu janji keturunan, ya Tuhan janji bahwa keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Kepada Abraham dijanjikan hal yang sama, diulangi kepada Yakub. Janji kepada Abraham tentang keturunan diulangi. Dari keturunan Yakublah bangsa Israel ada sampai hari ini. Bahkan menyebar ke seluruh dunia dan dikatakan bangsa Israel itu keturunan Yakub akan menjadi berkat. Saudara-saudaraku, jadi berkat gak sih? Sekarang sudah nampak bahwa Yahudi itu jadi berkat di seluruh dunia. Jadi saudaraku, itulah yang didapat oleh Yakub saat dia berada di rest area. Dia dapat mimpi. Dia dijumpai oleh Tuhan. Lalu Tuhan berjanji kepada Yakub dan kemudian ada janji satu lagi saudaraku, janji keturunan. Ya, janji keturunan ini jumlahnya mungkin tidak sebanyak suku bangsa China atau India, tidak sebanyak itu saudaraku, tapi jadi berkat dalam ilmu pengetahuan dan ekonomi. Saudaraku, yang ketiga, Yakub membangun mezbah dan bernazar.
Ya, Yakub membangun mezbah dan bernasar. Di Betel, rest area bagi Yakub. Di tempat inilah, di Betel inilah, di tempat rest area inilah, Yakub dapat energi, Yakub dapat semangat baru, dia mendapat kekuatan. Lalu saudaraku, sebelum melanjutkan perjalanan, Yakub mengambil komitmen, saudaraku. Dia ambil keputusan, yaitu dia janji kepada Tuhan. Dia berjanji kepada Allah yang menjumpai. Saudara-saudaraku, banyak dari orang-orang percaya dan bahkan juga saya dan saudara, kalau kita mengalami kesulitan, dalam kesulitan itu berjanji. Atau setelah Tuhan menolong, kesulitan itu selesai, kita berjanji kepada Tuhan. Ayo, siapa yang pernah? Nah, saudaraku, Yakub ambil keputusan, dia berjanji kepada Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 16 sampai 20 saya bacakan demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, tidurnya nyenyak banget. Dia pagi-pagi bangun, kaget. Berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, ini janji Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Saudaraku, isi janji Yakub dimulai ayat 19, ayat 20 ya. Lalu bernasarlah Yakub. Coba ayat 20. Lalu bernasar, nasar itu janji kepada Allah. Ya, saya tidak akan bernasar kepada seseorang. Saya hanya bernasar kepada Allah. Gitu saudaraku, ngerti ya? Kalau janji bisa kepada manusia, kalau nasar itu benar-benar kepada Allah. Ya. Kita baca sama-sama, 20, 21, 23, yuk 2, 3. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Siapa yang berjanji ini? Siapa yang berjanji ini? Loh. Coba siapa yang berjanji? Yakub. Kan tadi saudara baca. Maka bernasarlah Yakub. Berarti kalau saudara mengaku ya kita ganti yuk. Maka bernasarlah saya. Mau enggak? Ini saudara pasti dalam hati, Pak Pendeta bisa aja. Maka bernasarlah saya. Bisa juga ya? Karena yang terjadi pada Yakub itu sebenarnya terjadi pada diri saya dan saudara. Perjalanan Yakub adalah perjalanan saya dan saudara. Kalau
kemudian Yakub bernasar kepada Tuhan. Kalau dia mengalami, apa katanya tadi, roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, maka aku, saudara, dipelihara Tuhan, punya pakaian untuk dipakai, punya rumah untuk tinggal. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan menyertai aku, maka aku, saudara-saudaraku, tentu janji ini adalah janji pribadi. Nasar ini nasar yang sangat pribadi. Gitu. Saudara-saudara, setelah berjalan seharian, malam tidur dengan nyenyak, sebenarnya Yakub tidak terganggu oleh mimpinya. Ya. Dia tidur nyenyak. Biasanya saudara kalau tidur nyenyak, ada mimpi, terbangun nggak malam itu? Ya, ini beda umur, beda cerita, saudaraku. Di umur-umur yang 50 tahun ke atas seringkali kalau udah bangun lupa mimpinya. Ayo, siapa yang sering begitu? Yakub, runut dia ingat mimpinya itu. Waktu bangun pagi hari dia kaget. Sampai dia bilang, alangkah dahsyatnya tempat ini. Allah ada di sini. Ini rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudaraku, Yakub mengatakan seperti itu. Dan kemudian Yakub menamai tempat itu Betel. Betel artinya rumah Allah. Nah, setelah itu Yakub berjanji, Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya apa, saudaraku? Yakub tidak akan menyembah Allah lain kecuali Allah yang menjumpai dia dalam mimpinya. Karena sama seperti sekarang, saat itu juga banyak kepercayaan lain yang memanggil Allahnya. Yakub berjanji bahwa dia tidak akan menyembah Allah yang lain kecuali Allah yang menjumpai dia dalam mimpinya. Gitu. Yang waktu itu Allahnya Yakub belum dikenal ya namanya. Nanti kemudian setelah zaman Musa baru Tuhan mengenalkan dirinya yang dengan sebutan aku adalah aku. Ya. Lalu janji yang kedua, saudaraku, membangun mezbah. Ya. Membangun mezbah ini adalah bentuk tanggung jawab dalam hubungan dengan Tuhan. Membangun mezbah, satu tempat yang dikhususkan untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi saudaraku, minggu lalu kita bicara tentang doa bersama, kemarin Rabu, Sabtu bicara tentang doa bersama. Ya, masing-masing kita harus membangun mezbah. Ya. Membangun mezbah itu tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagi Yakub itu tanggung jawabnya, di mana dia mendapat mimpi dan Allah menjumpai, di tempat itulah dia mendirikan tugu dan membangun mezbah. Saudara, buatlah mezbahmu. Tugu itu adalah peringatan, saudara Bapak, untuk memperingati. Adakan satu tempat, mungkin di ujung tempat tidurmu, begitu bangun saudara bisa duduk sebentar di sana, berlutut sebentar di sana. Rabu kemarin dan Sabtu kita mulai doa dengan berlutut. Marilah kita membangun mezbah pribadi kita, marilah kita membangun mezbah bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, menjadi tempat kita mewujudkan tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Bangunlah mezbah. Yakub membangun mezbah sebagai bentuk tanggung jawab dalam hubungannya dengan Tuhan. Lalu bagaimana tanggung jawab kita dalam hubungan dengan Tuhan? Sudahkah kita membangun mezbah? Kalau belum, marilah. Kalau yang sudah membangun mezbah, ayo dengan terus-menerus kita bangun mezbah itu.
Yang terakhir, saudaraku, ada tugu batu dan peringatan. Tugu peringatan dibuat agar tidak lupa kepada Allah yang telah menolongnya. Yakub membangun tugu supaya dia tetap ingat bahwa ada Allah yang menjumpai, ada Allah yang berjanji untuk menyertai. Jadi Yakub membuat tugu itu setidaknya untuk mengingatkan diri sendiri. Saudara, pernahkah saudara membuat sesuatu untuk mengingatkan diri sendiri? Saya rasa kita jarang, ya. Apa saja bisa dipakai. Saudara pernah punya barang yang saudara simpan dan maksudnya mengingatkan dulu, gitu ya. Dulu saya mulai perjuangan dengan ini. Ayo, ada? Saya pikir ada, saudaraku. Saya punya Alkitab yang masih saya simpan sampai sekarang. Itu Alkitab pertama yang saya miliki dan saya baca, saya simpan sampai sekarang. Saya kalau lihat Alkitab itu, aduh rasanya gimana, saudaraku. Buatlah tugu peringatan. Yakub membuat tugu peringatan. Dia ingat Tuhan. Dia ingat bagaimana Tuhan menolong. Kalau ada tugu peringatan yang kita buat, kita ingat semua karena kemurahan Tuhan, tapi ada orang-orang yang menolong. Nah, kemudian saudaraku, dia berjanji juga akan mempersembahkan 1/10 dari semua berkat yang Tuhan berikan. 1/10. Jadi saya ingin memberitahu saudara, kan sekarang lagi ramai soal perpuluhan, masih muncul-muncul lagi. Saudara, perpuluhan itu bukan Taurat. Jangan salah. Ya. Taurat tidak mengatur 1/10. Jadi penentang-penentang itu kan mengatakan Tuhan Yesus sudah menggenapi Taurat, jadi nggak usah dilakukan Taurat. 1/10 bukan Taurat. Abraham melakukan sebagai rasa terima kasih dan tunduknya kepada Allah. Yakub melakukan sebagai rasa terima kasih dan tunduknya kepada Allah. Jadi saudaraku, 1/10 itu bagi orang yang melakukan adalah tanda dia tunduk kepada Sang Pemberi. Tanda bahwa dia mengakui kedaulatan Tuhan yang memelihara hidupnya. Sulit untuk memahami tingkat ini. Iya, karena biasanya orang melakukan itu karena peraturan. Tapi kalau karena kesadaran, perlu waktu untuk sadar. Gitu kan. Jadi kalau belum sadar ya nggak apa-apa, saudaraku. Ya, Tuhan bukan debt collector, saya katakan. Tetapi saudaraku, kita belajar dari Yakub. Nggak ada yang kasih tahu dia, tapi mungkin dia belajar dari orang tuanya. Dan dia berjanji. Dia berjanji untuk tunduk kepada Allah yang berdaulat atas hidupnya. Dia memberikan 1/10 kepada Allah. Ini janji, ini nazar dari Yakub kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita semua perlu rest area. Saya nggak tahu rest area saudara di mana, tapi perlu satu waktu kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bisa kita luangkan waktu itu sendiri, tapi kadang-kadang saudaraku, Tuhan paksa kita melalui persoalan, melalui penyakit, melalui kegaduhan dalam keluarga, melalui pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Dan kalau kita mengalami itu, berhenti saudaraku, jangan jalan terus, jangan memaksakan ini harus gini, ini harus gitu, berhenti, pasrah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberitahu sesuatu yang membuat saudara punya energi dan semangat untuk melanjutkan perjalanan hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan menarik sekali saudaraku, berbantal batu pun. Kadang-kadang kita harus tidur berbantal batu dalam penderitaan, dalam pergumulan kita. Tapi kalau kita mau
berhenti dari semua kekisruhan pikiran dan hati kita. Tuhan membuat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Itu menguatkan dan menghiburkan kita. Bait ketiga. Kita sama-sama berdiri bentuk pelayan perjamuan kudus, maju ke depan. Buatlah tanggamu tanpa jelah, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam perjalanan hidup ini seringkali hidup kami seperti Yakub, pergi, berjalan, berlari sampai kelelahan. Tapi saat seperti itulah Tuhan datang, menjumpai kami, memberi pertolongan, memberi jalan keluar, dan memberi harapan dan kepastian. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah, dosa, dan kekurangan kami. Jika seringkali kami memaksakan diri untuk terus berjalan, kami gak mau berhenti di rest area, kami gak mau berhenti di Betel, padahal kami sudah terlalu lelah. Tolong kami Tuhan, agar kami mau berhenti di kaki Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, dan melanjutkan perjalanan bersama Tuhan sampai kami benar-benar bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati perjamuan kudus pagi ini. Berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Hamba-hambamu yang melayani urapi berkati, sehingga kami bersama diberkati, baik kami yang melayani maupun kami yang dilayani, disatukan dalam tubuh Kristus, disatukan dalam satu roh, disatukan dalam satu kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut dengan syukur perjamuan kudus ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Ambil roti dan anggur. Sementara menyanyi, jika saudara mau ambil foto dipersilahkan.
agar nanti waktu masuk ke perjamuan kudus kita sudah siap dengan sakramen itu. Dekat Tuhan, kepadamu, walaupun inilah laguku. Berbantal batu pun ku mau rebah. Berbantal batu pun ku mau rebah. Musafir yang mulai lelah. Kita sama-sama berdiri. Asal mimpiku makin dekat Tuhan, makin dekat Tuhan, kepadamu. Bapak Ibu Saudara, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Angkat roti tinggi-tinggi. Kita meninggikan Yesus, Tuhan dan Raja kita, yang sudah mati disalibkan untuk kita. Tubuhnya dihancurkan, dipecah-pecahkan, supaya kita mendapatkan hidup. Dengar firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Baik, semua sudah dibuka. Angkat cawan. Ini adalah cawan perjanjian dari Tuhan untuk umatnya. Ada beberapa kali janji Tuhan gagal kita raih, dan Tuhan memperbaharui janji itu sampai Tuhan menggenapinya. Darah ini adalah darah perjanjian yang memberikan kita kekuatan baru, semangat baru, kesembuhan, sehingga kita bisa berjalan terus
dengan kekuatan yang baru bersama Tuhan sampai kita bertemu Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan darah. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Kita angkat tangan ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami diselamatkan, kami mendapatkan hidup. Bahkan dalam dunia ini Tuhan menyertai dan menolong kami, memberi kami roti untuk dimakan dan pakaian untuk kami pakai, dan kami diberi sukacita dan kebahagiaan damai sejahtera senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang indah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan berkat Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, studi, dan juga beberapa anak-anakmu pagi ini datang dengan beban hidupnya, pergumulan hidupnya. Biarlah pagi ini menjadi Betel bagi mereka. Biar pagi ini menjadi rest area tempat anak-anakmu bertemu Tuhan. Dan kami yakin anak-anakmu mendapatkan tangga yang ujungnya sampai ke langit. Anak-anakmu merasakan malaikat turun naik untuk menolong dan membantu dalam kesukarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima